zidna ilman. Allahumma zidna ilman. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya yang tidak terbilang. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, ya, di pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Muyassar. Ya. Dan kita sudah sampai di surah Al-Ghasyiyah. Ya. Kita sudah menyelesaikan dari tafsir surah Al-Ghasyiyah. Ya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke surah selanjutnya, pembahasan baru, ya, kita murajaah di apa yang kita telah pelajari. Ya. As-su'alul awwal. Pertanyaan pertama. Satu pertanyaan tetapi mengandung dua soal. Ya. Apa itu Al-Ghasyiyah dan kenapa disebut dengan Al-Ghasyiyah? Nah, siapa? Apa itu Al-Ghasyiyah dan kenapa disebut dengan Al-Ghasyiyah? Yang mau jawab sepotong. Man? Abdul Razak. Iya, Al-Ghasyiyah adalah di antara nama-nama dari nama hari kiamat. Ya, disebut dengan Al-Ghasyiyah hari kiamat karena Al-Ghasyiyah adalah artinya yang meliputi, dan huru-hara pada hari tersebut meliputi seluruh semesta alam. Ya. Karenanya disebut juga dengan hari kiamat, namanya juga Al-Ghasyiyah. Ya. Sama seperti Al-Hasra, hari penyesalan, Al-Qiyamah, hari kebangkitan, ya, Ad-Din, hari pembalasan, ya. Karena seseorang dibalas, seorang berdiri, ya, ada orang-orang yang menyesal, ya. Nama-nama hari kiamat, ya, juga menjadi sifat, ya, untuk hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-su'alus tsani, pertanyaan kedua. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Apa yang antum pahami dari sini? Ya, apa yang bisa dipahami dari ayat ini? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Al-Haq. Mau jawab? Ubadah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'am. Ya. Antum tahu ta'am kan? Ya. Apa? Aqil. Irsyad. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Artinya tidak ada yang mengulang pelajarannya, ya. Tidak ada bagi penduduk neraka itu makanan kecuali dari dhari'. Apa itu dhari'? Ya, pohon-pohon yang berduri, ya. Jadi di dalam ayat ini bahwasanya penduduk neraka diberikan juga makanan. Di antaranya inna syajarataz zaqqum, ya. Pohon zaqqum. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin, dari darah dan nanah, ya. Artinya penduduk neraka mendapatkan makanan karena mereka minta, ya. Mendapatkan minuman karena mereka minta. Tetapi makanan dan minumannya tidak bermanfaat. La yusminu wa la yughni min ju'. Apa artinya? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak
tidak menghilangkan rasa lapar, tidak mengenyangkan, ya. Soal akhir, pertanyaan terakhir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan, melihat. Susah kan? Biasa tenggelam-tenggelam kaki kan? Nah, ini kelebihannya apa? Unta, Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan itu kakinya dengan lebar. Ya, sehingga berjalan dengan mudah di atas padang pasir, tidak tenggelam. Coba kuda, ya, kasih lari di atas pasir pasti cepat lelah, capek, ya. Itu diantara bentuk keunikan, keistimewaan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Yang seseorang bisa mengambil pelajaran, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu terdapat ibrah, ya, ibrah, ya, pelajaran, ya. Kenapa saya selalu menekan ke huruf ain, ya, belajar mengucapkan huruf ain, ya. Karena ibrah adalah pelajaran, ibrah adalah jarum. Ibrah dengan ibrah beda. Ibrah pelajaran, ibrah jarum, ya, belajar. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita pada surah At-Tariq. Saya mau baca, yang mau baca Abdurrahman, Abdurrahim. At-Tariq. Silahkan buka Al-Quran. Atihi mukabbir as-saut. Kasih dia mikrofon. Al-a'la dulu. Ma muskilah. Saya sudah muraja At-Tariq. At-Tariq dulu, ya. Yang saya sudah pelajari muraja At-Tariq. A'udzu sama basmalah, ya. Isti'adzah sama basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj. Wal ardi zatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, jazakallahu khairal jaza. Ya, suratul Tariq. Ya, surah At-Tariq. Qala al-mufassir hafizahumullah atau rahimahumullahu ta'ala. Ya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bis-samaa'i wan najmi alladhi yatruku laylan. Ya. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menjemut langit, ya. Merupakan di antara bentuk makhluk Allah yang memiliki keajaiban-keajaiban, ya. Keagungan dan kelebihan-kelebihan, ya, yang di mana pada makhluk Allah ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah, sudah kita sering ulangi, ya, berkehendak bebas
ya, memiliki hak untuk bersumpah dari makhluk-makhluknya yang ia kehendaki. Adapun manusia tidak dibolehkan dia bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian orang menyebutkan demi bulan, demi matahari. Kalau demi Nabi Muhammad boleh atau tidak? Tidak boleh juga. Was-sama'i, demi langit. Wat-tariq, dan demi yang datang di malam hari. Ya. Jadi at-tariq adalah artinya yang datang di malam hari. Ya. Sebagaimana ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, naha an yatruqar rajulu ahlahu turuqan. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki yatruqu an yatruqar rajulu ahlahu turuqan. Ya, Rasulullah turuq, ya. Jadi taraqa yatruq artinya datang di malam, mendatangi di malam hari, datang di malam hari. Tariq yang datang di malam hari, fa'il, ya. Semoga ismul fa'il. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mendatangi keluarganya, istrinya, ya, di malam hari. Maksudnya apa? Ya, dahulu orang ketika melakukan perjalanan jauh, ya, dan ingin kembali di malam hari kepada keluarganya, kepada istrinya, dilarang. Ya. Kenapa? Bisa jadi dia datang dan istrinya dalam keadaan ya tidak rapi, ya, berantakan, ya, belum misalnya bersolek, ya, berhias, tidak dirapikan, tidak ada makanan yang disiapkan untuk suaminya, ya, tidak ada tempat tidurnya belum dirapikan, dan seterusnya. Ya. Ini diantara bentuk Rasulullah SAW ingin menjaga kehidupan, keromantisan kehidupan berumah tangga. Ya. Kalau seperti sekarang tidak mengapa. Ya. Seorang mengabari keluarganya, dia ingin datang di malam hari, ya, dari perjalanan misalnya dari Makassar ke Bone, ya, saya akan pulang malam ini, ya, dia pun istrinya, tidak mengapa. Ya, yang dilarang adalah yatruku turuqan, datang di malam hari secara tiba-tiba. Ya. Dahulu kan tidak bisa dahulu orang tidak ada, ya, jawal, HP. Ya. Ini di antara penafsiran at-tariq, yaitu yang datang di malam hari. Apa itu yang datang di malam hari? Hah? Apa? An-najmu atau wama adraka mat-tariq. Ini pertanyaan wama adraka mat-tariq. Apakah kalian mengetahui? Apakah kamu mengetahui apa itu at-tariq? Ini pertanyaan untuk mengagungkan, ya, at-tariq ini. Wama adraka ma 'idhamu hadzal najm? Ya. Tahukah engkau keagungan at-tariq ini? Ya. Di ayat yang ketiga, penafsiran tentang apa itu at-tariq? An-najmus saqib. Ya, jadi at-tariq itu adalah huwa an-najmul mudhi'u al-mutawahhiju. Dia adalah bintang as-saqib, bintang yang bersinar terang. Itu penafsiran yang pertama, bintang yang bersinar terang. Kemudian penafsiran kedua, an-najmus saqib, ya, at-tariq adalah an-najmus saqib. Apa itu an-najmus saqib? Di antara penafsirannya adalah bintang yang, penafsiran yang pertama tadi. Yang kedua, bintang yang dilemparkan kepada syayatin, ya. Wa ja'alnaha rujuman
lisyayatin. Ya. Jadi biasa kita lihat bintang jatuh kan? Nah, itu di antara penafsiran dari An-Najmus Tsaqib, bintang yang ya, membunuh, melempar syaitan-syaitan. Ya. Ya, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, dengan bintang. Dan hal yang Allah ingin tekankan, berita yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ma kullu nafsin illa wukila biha malakun raqibun yahfazu 'alaiha a'malaha lituhasiba 'alaiha yaumal qiyamah. Ya, jadi tidaklah dari setiap jiwa itu, ada malaikat yang menjaganya. Ya. Hafiz, ya. Hafiz yahfazu. Menghafal biasanya kan? Di antaranya juga adalah menjaga. Ya. Hafizu 'alas shalawati, jagalah salat-salat. Ya. Jadi tidaklah setiap jiwa itu kecuali ada malaikat yang menjaganya. Ya. Apa maksudnya yang menjaganya? Di antara penafsirannya adalah menjaga amalan-amalannya, menulis dari amalan-amalannya. Ya. Jadi malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia untuk menjaga amalan-amalan manusia itu. Melakukan kebaikan dicatat, melakukan keburukan dicatat. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengucapkan ucapan. Kita misalnya gibah ini ustaz, wah ini ustaz keras sekali. Ya. Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada malaikat yang hadir dan mengawasi. Ya. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi tidaklah setiap jiwa itu kecuali ada malaikat yang mengawasi, menjaganya, menjaga dari amalan-amalannya, mencatat dari amalan-amalannya. Ya. Ya. Jadi semua orang punya buku nanti, punya catatan kebaikan dan catatan keburukan. Ya. Sampai di dalam surah Al-Kahfi ada manusia yang berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mereka heran, kitab apa ini? Tidak ada sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, ada semua. Bahkan apa yang terbesit di dalam hati-hati manusia dari kebaikan, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah katabal hasanati was sayyiat, summa bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahu Allahu 'indahu hasanatan wahidatan." Ya. Jadi barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, belum dia lakukan, baru terbesit di hatinya, ingin melakukan kebaikan, sudah dicatatkan baginya satu kebaikan, belum dilakukan. Ya. Jagonya ini malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahkan meskipun seseorang sudah bertaubat, ya, sudah melakukan keburukan, dosa dan maksiat, sudah bertobat, meninggalkan dosanya, catatan itu tetap ada. Ya. Ya, nanti di hari kiamat ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala hisab dan dia selamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala datangkan dia, ya, fatu'radu alaihi a'maluhu, kemudian diperlihatkan, ditanyakan semua amalan-amalannya, dosanya diberitahukan. Ata'rifu dzamba kaza?
Ata'rifu dzamba kadza? Ya. Ya, jadi ini manusia ini orang-orang beriman. Di antara orang-orang yang beriman, Allah datangkan dia. Ya, wa yudha'u 'alaiha kanafah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tutupi dia. Bukan dihinakan di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala tutupi dia. Ya. Kemudian diberitahukan, ditanyakan, tahukah engkau dosamu ini? Ata'rifu dzamba kadza? Tahukah kamu dosamu ini? Dia mengakui semua sebab apa? Ada catatan keburukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, pengawas. Saya sudah mengepil tidak dilihat. Tidak usah. Saya sudah sholat sunnah tidak dilihat. Tidak usah. Ya, sebab itu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah tercatat di sisi para malaikat. Ya. Begitu pula dalam keburukan, tidak dilihat ustaz, tidak dilihat pembina, tidak dilihat ya guru. Ya. Kemudian kita melakukan pelanggaran. Sama seperti sholat tuh, biasa saya lihat ya di samping kiri atau samping kanan orang mau sujud, kapan dia sujudnya? Kalau kita sudah bangkit dari sujud, ya mungkin karena kelamaan. Ya. Dia tidak dilihat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, para malaikat mengetahuinya dan mencatatnya. Ya. Jadi dorongan ini, ayat ini memberikan kepada kita motivasi untuk ikhlas dalam beramal. Ya. Jangan beramal kebaikan ketika dilihat manusia saja. Ya. Dan jangan meninggalkan dosa ya dikarenakan karena manusia ya. Kemudian di ayat kelima jadi di dalam ayat ini tadi ayat keempat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ya. Adanya di dalam ayat ini adanya isyarat akan hari kebangkitan ya. Sebab kalau seseorang punya catatan kebaikan dan keburukan, berarti orang nanti akan dihisab, akan dihakimi ya. Jadi ayat yang keempat ini isyarat akan adanya hari pembalasan ya. Yaumul hisab, hari perhitungan. Kalau ada orang yang tidak meyakini ya akan hari pembalasan, akan hari kebangkitan ya, baca ini ayat kelima dan seterusnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa ya. Falyanzuril insanul al-munkiru lil ba'si mimma khuliqa ya. Orang yang tidak meyakini akan hari pembalasan, akan adanya hisab ya, hari perhitungan, hari kebangkitan. Perhatikan orang-orang yang tersebut, manusia-manusia yang mengingkari hari kebangkitan, mimma khuliqa, dari apa mereka diciptakan? Khuliqa mimma indafiqa. Ya. Sebelumnya liya'lama anna i'adata khalqil insani laysat as'abu min khalqihi awalan. Ya. Jadi manusia ini, kalau kalian wahai manusia, orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, kalian ini dari mana sebelumnya? Ya. Langsung ada? Tidak ada. Ada yang mengadakan kalian. Ya, ada yang menciptakan kalian. Ya. Dan ketahuilah yang menciptakan kalian itu, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maha mampu untuk membangkitkan kalian. Ya, kira-kira yang mana susah? Mengadakan yang sudah ada atau mengadakan yang belum pernah ada?
Yang mana lebih susah? Ya, mengadakan yang belum ada. Ya. Ya. Kalau Allah sahaja, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya, menciptakan manusia, mengadakan yang belum ada. Ya. Menciptakan manusia, maka Dia Maha mampu untuk lebih mudah lagi untuk mengembalikan manusia itu setelah kematiannya. Ya. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, mereka tidak meyakini akan hari kebangkitan. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini setelah menjadi tanah, debu. Ya. Ketahuilah Allah yang mengadakan kalian yang sebelumnya tidak ada, Maha mampu, lebih mudah. Ya. Kalau secara akal pikiran kita itu lebih mudah, tetapi di sisi Allah semuanya mudah, sama saja. Tidak ada bilang ini lebih mudah bagi Allah. Ya. Semuanya mudah. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, manusia ini khuliqa min maniyin munsabbin bisur'atin fir rahim. Ya, manusia dicipta dari air mani yang terpancar dengan cepat ya di dalam rahim ya. Jadi di dalam ayat ini ya bisa kita ambil pelajaran agar manusia itu tidak bersombong ya. Tidak merasa lebih tinggi, lebih besar ya. Merasa lebih dari orang lain, tidak merasa sombong. Sebab kenapa? Semuanya tercipta dari apa? Dari air mani ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina ya. Air yang hina, tidak ada orang yang mau membawanya ya, orang yang mau. Jadi perkataan yang sering kami dengarkan ya, kaifa yatakabbarul insan wa qad kharaja min madza min al makhrajil bauli marratain. Bagaimana manusia ini mau bersombong ya, sedangkan dia keluar dari lubang kotoran sebanyak 2 kali ya. Semua manusia keluar dari lubang kencing selama 2 kali ya, keluar dari ya, lubang kencing dari ayahnya, kemudian keluar dilahirkan dari lubang kencing dari ibunya. Kenapa kalian ya jangan mengatakan saya ini begini ya, saya darah biru ya, saya keturunan ini keturunan itu ya. Kalian ini manusia itu dicipta dari sesuatu yang hina ya. Kemudian berjalan membawa kotoran ya, membawa tai ya. A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalian mau bersombong? Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya. Jadi perhatikan ini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia itu yanzur nazara tafakkurin, melihat dengan penglihatan mengambil pelajaran, bukan cuma melihat, memperhatikan. Ya. Apa kata Allah? Fi anfusikum ayah afala tadhakkarun. Di dalam diri kalian itu terdapat pelajaran-pelajaran. Ya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Di mana air ini keluar, yakhruju min baini sulbir rajuli wa sadril mar'ah ya. Diciptakan dari air mani yang keluar dari bainas sulbi ya, di antara tulang sulbi. Yang mana itu? Tulang punggung ya. Jadi air mani ini yang keluar ini sumbernya di antara tulang punggung belakang laki-laki ya. Wat tara'ib ya. Jadi keluar dari di antara tulang sulbi laki-laki dan keluar dari
at-taraib, ya, sadril mar'ah, ya, di antara apa namanya? Dada perempuan, ya. Sadril mar'ah, ya, dada perempuan. Jadi di antara manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, dari mani perempuan dan mani laki-laki, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir, ya, sesungguhnya innal ladzi khalaqal insana min hadzal ma' laqadirun ala raj'ihi ilal hayati ba'dal mauti. Sesungguhnya yang menciptakan manusia dari air ini maha mampu untuk mengembalikan manusia. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ala raj'ihi, terhadap pengembaliannya, ya. Raja'a yarji'u, ala raj'ihi laqadir, maha mampu. Ya, yauma tubalas sarair fama lahu min quwwati wala nasir, ya. Sesungguhnya dia Allah yang maha mampu untuk mengembalikan manusia, ya, membangkitkan manusia. Yauma tubalas sarair, ya, yauma tukhtabarus sarairu fima akhfathu, ya, hari di mana, ya, rahasia-rahasia itu ditampakkan, ya. Apalagi di surat pendek yang sudah kita baca itu, buat yang ada fis sudur. Apa ayatnya? Fis sudur, yang ada fis sudurnya. Ya, jadi pada hari itu semua rahasia-rahasia, ya, dari kebaikan dan keburukan, terutamanya keburukan, akan ditampakkan, ya. Orang yang selama ini kelihatannya di depan baik-baik saja, ya, ternyata di belakang, di dalam hatinya disembunyikan keburukan, ya. Yauma tubalas sarair, ya. Hari ditampakkan apa? Rahasia-rahasia, ya. Wa yumayyazu as-salihu minha minal fasid, ya, maka akan tampak kita sama-sama di ma'had, sama-sama sholat, sama-sama misalnya terus menerus bersama-sama, tetapi ada yang di dalam hatinya buruk, ada yang di dalam hatinya baik, ya. Maka akan tampak pada hari tersebut orang-orang yang solih sebenarnya siapa, dan siapa yang orang-orang yang rusak, ya. Sama-sama bersedekah, ya, tetapi ada yang sedekahnya dengan niat yang baik, ada yang sedekahnya dengan niat yang buruk. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lil insani min quwwatin yadfa'u biha an nafsihi. Ya. Jadi fama lahu, tidak ada bagi manusia itu dari kekuatan untuk apa? Untuk menahan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja, kalau turun azab Allah Subhanahu wa taala, terjadi gempa bumi misalnya, terjadi banjir, ada di antara kita yang bisa menahannya? Tidak ada. Apalagi di akhirat. Fama lahu min quwwah, ya. Tidak ada bagi manusia itu dari kekuatan, ya, untuk menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma lahu min nasir yadfa'u anhu azab Allah, dan tidak ada baginya nasir. Itu nasir, nasr yang suruh, tidak ada orang yang menolongnya, ya. Saya punya bapak, ya, saya punya bapak, ustaz, bapak saya ini kiai misalnya, ya, tidak bermanfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, apalagi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi. Tidak ada orang lari dari keluarganya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari saudara-saudaranya, ya. Bahkan, ya, orang-orang yang kita sayangi di dunia ini,
seandainya bisa mereka tebus, selamatkan diri mereka dari azab. Cimpak, keluar kalau mau bicara. Ya. Orang-orang yang kita sayangi di dunia ini, seandainya bisa mereka menebus diri mereka dari api neraka dengan diri kita, maka mereka akan lakukan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawma idzin. Apalagi? Bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mereka seandainya saya selamatkan diri saya, ya, saya sogok, ya, ambil saja ini anak saya, keturunan saya, teman-teman saya, supaya saya saja yang selamat. Tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah binta Muhammad, ya, wahai Fatimah bintu Muhammad, anaknya Muhammad, yaitu nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salini min mali ma syi'ti. Minta dari apa? Harta yang kau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan menjadi penolong untukmu di akhirat. Jadi yang menyelamatkan seseorang di akhirat adalah apanya? Bapaknya, keturunannya, adalah amalannya. Ya. Menyelamatkan dia di alam kubur, menyelamatkan dia di hari kebangkitan. Ya. Adapun syafaat, pertolongan itu bisa didapatkan dengan, ya, jangan harapkan, ya, hanya mengharapkan pertolongan, ya. Ini saya sudah punya anak, ya, yang soleh, saya punya bapak yang soleh, ya. Tidak bisa kita mendapatkan syafaat mereka, pertolongan mereka, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kesyirikan, nah, biar nih orang tua saya melakukan kesyirikan, toh, biar saya nanti yang tolong, saya kan penghafal Al-Quran. Wah, tidak bisa. Rasulullah SAW, para Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, was-samaa'i dzatir raja', ya, wal ardi dzatis sada', innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hadzal. Ya. Was-samaa'i dzatir raja', was-samaa'i dzatil mataril mutakarrirah. Ya. Ya, mutakarrarah. Demi langit, ya, yang mengandung hujan. Demi langit yang mengandung hujan terus menerus, ya, takarrar. Yang terus menerus, yang berulang-ulang, ya. Was-sama'i dzatil mataril mutakarrari, ya, yang terulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang mengandung air hujan. Wal ardi dzatis sada' wal ardi dzati tashaqquqi bima yatakhallaluha min nabatin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi yang memiliki zatut tashaqquq, ya, pecahan-pecahan. Ya, apa namanya pecahan-pecahan? Kalau kita lihat tanah ada yang retak-retak, nah itu artinya. Jadi demi bumi yang mengandung, yang memiliki retak-retak, ya. Jadi retak yang kecil ini, disitulah akan keluar dari tumbuh-tumbuhan. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini tumbuhan. Keluar dari bumi yang memiliki retak-retak, ya. Memiliki apa namanya? Kalau bahasa Indonesia itu yang bagus. Yang retak-retak itu di tanah. Kita lihat gitu, kita tahu. Ya. Disitulah keluar dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang retak ini, ya. Padahal tumbuhan ini kuat seperti jarum atau tidak? Tumbuhan yang keluar dari tanah ini kuat atau tidak? Tidak, dia lembek. Tuh? Ya.
lembek sekali, tetapi bisa menembus dari tanah itu. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki apa namanya tadi? Retakan, ya. Atau cari bahasa yang lebih bagus. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang membedakan, yang memisah. Ya. Apa bahasa Arabnya kelas? Ya, yang memisah, fasl, yang memisah. Ketahuilah innahu laqaulun fasl. Innal Qur'ana laqaulun faslun bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Al-Qur'an adalah al-fasl, yang menjadi pembeda. Makanya orang yang belajar Al-Qur'an itu seharusnya memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak belajar Al-Qur'an. Ya. Sebab Al-Qur'an ini adalah qaulul fasl, perkataan yang membeda, ya, memisah antara kebenaran dan kebatilan. Tidak sama modelnya orang yang belajar Al-Qur'an dengan orang yang tidak belajar, yang orang jadi tukang saja. Ya. Orang yang tidak sama modelnya orang yang belajar Al-Qur'an dengan orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan. Ya. Dari pakaiannya, dari ucapannya tidak sama. Ya. Harus ada pembeda orang-orang yang belajar Al-Quran dengan orang-orang yang tidak. Dalam cara bicaranya. Ya. Apa gunanya antum belajar Al-Quran kalau sama saja cara berpenampilannya, ya, cara jalannya, ya, cara berpakaiannya, cara potong rambutnya juga. Ya, jangan seperti orang-orang yang berada di pinggir jalan, peminum balok misalnya. Harus ada pembeda. Ya, sama seperti orang-orang kafir. Ya, sama potong rambutnya seperti orang-orang kafir. Ya. Pemain bola. Ya. Siapa yang kita sayangi? Siapa yang kita cintai? Nabi Muhammad atau pemain bola? Ya, siapa yang kita ingin ikuti? Ya. Wa ma huwa bil hazl, dan wa ma huwa bil hazli, ya, dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau. Wala yajuzu lil makhluqi an yuqsima bi ghairillahi wa illa faqad asyraka, dan tidak boleh seorang makhluk itu bersumpah kepada selain Allah. Dan kalau dia bersumpah kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi Al-Qur'an ini bukan bil hazl, wa ma huwa bil hazl. Al-Qur'an bukan senda gurau, dan jangan jadikan Al-Qur'an ini untuk bercanda. Ya. Dia ubah cara mengajinya dengan mengikuti lirik nyanyian, ya. Jadi perkataan yang sering kami dengar, ya, wa in kunta mazihan fala tamzah bidinik. Kalau kalian ingin bercanda, ya, bercanda, tetapi jangan bercandalah, tetapi jangan bercanda dengan apa? Bidinik, dengan agama kalian, apalagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innahum yakiduna kaida, ya. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innal mukadzibina lirrasuli sallallahu alaihi wasallam walil qur'ani yakiduna wa yudabbiruna liyadfa'u bikaidihim al-haqq wa yu'ayyidul batilah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasul, orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, ya, orang-orang kafir, yakidun, mereka merencanakan tipu daya, ya, merencanakan dari tipu daya. Untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari kebenaran.
dan untuk menolong dari kebatilan mereka. Ya. Wa akidu kaidah, dan Allah Subhanahu wa taala wa akidu kaidan liudhhiral haqqah walau karihal kafirun. Ya. Dan kata Allah, aku juga melakukan kepada mereka, membalas tipu daya mereka, rencana buruk mereka dengan balasan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membalas dari tipu daya mereka liizharil haq, untuk Allah Subhanahu wa taala memenangkan ini kebenaran. Ya, jadi kebenaran ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, entah dengan kita atau orang lain, ya. Maka ini pilihan, kalian ingin ikut di dalam andil dalam menolong kebenaran atau tidak. Sebab kebenaran pasti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan, akan tolong, ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Meskipun seandainya tadi orang-orang kafir ini tidak menyenangi, tidak menyukai kebenaran. Fala tasta'jil lahum ayyuhar rasul bitalabil inzalil iqabi bihim bal amhil lahum wa anzirhum qalila. Ya. Wahai Rasul, ya. Jangan engkau tergesa-gesa memohon kepada Allah untuk mereka azab, ya. Jangan tergesa-gesa, ya, untuk meminta kepada mereka untuk mereka azab, ya. Bal amhilhum, tetapi tunda mereka. Wa anzirhum qalila, tunda mereka sedikit saja, ya. Wala tasta'jil lahum, jangan engkau tergesa-gesa untuk mereka. Ya. Apa kata Allah? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum, apa lagi? Liyazdadu isma, liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Jangan orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak mendapatkan hukuman dikarenakan karena kekafiran mereka, karena kezaliman mereka. Itu adalah kebaikan untuk mereka. Ya, kami tunda dari kematian mereka, dari azab mereka, dari hukuman mereka, agar mereka terus mendapatkan dosa dan maksiat, mendapatkan dosa dari kezaliman yang mereka lakukan. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Wasatara ma yahillu bihim minal azab, dan kelak engkau akan melihat wahai Rasul apa yang mereka akan dapatkan dari azab, ya. Dan wan nakal, dan kepedihan, wal uquba wal halak. Kau kelak akan melihat bagi mereka orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan azab, mendapatkan balasan, dan mendapatkan kebinasaan, ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran dan kita tidak didapat dari pengurus, ya, dari ustadz, jangan itu adalah kira itu kebaikan, ya. Sebab ada malaikat yang mencatat. Kalau kita akan dapatkan dari balasannya, ya, dari keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil dari ayat ini, innahum yakiduna kaidah, ya. Bahwasanya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir akan terus memusuhi orang-orang beriman, ya. Orang-orang kafir akan terus-menerus memusuhi orang-orang yang beriman. Kenapa? Dikarenakan karena agama mereka, ya. Apalagi permulaan ayatnya, hasadam min indi anfusihim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, karena hasad, ya, iri di hati-hati mereka. Orang-orang kafir akan terus-menerus memusuhi orang-orang yang beriman dikarenakan karena agama mereka. Dan Allah akan senantiasa menolong
Dan Allah senantiasa akan menolong orang-orang beriman selama mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, yang kami sampaikan dari penjelasan surah At-Tariq. Ya. Apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri kami dan syaitan. Nakhtamu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Yang ini yang bicara tadi, jangan lagi masuk pelajaran saya hadits, ya, hadits. Siapa lagi yang bicara? Fadlan. Toh? Bicara. Siapa lagi? Yang bicara. Siapa lagi yang bicara tadi? Yang bermain-main. Siapa? David. Siapa lagi? Siapa Fadlan? David juga David. Siapa lagi? Siapa lagi? Cimpa. Ya, 4. Ya, jangan masuk sebelum ya melapor ke Ustadz Bambang. Bilang saya sudah bicara, saya ribut ketika waktu dars tafsir ya. Gitu. Fadlan ya. Nanti diberi kalau sudah izin silahkan masuk di pelajaran saya.